Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimatul Mas'ula. Pada video kali ini masih di pelatihan mandiri, yaitu di platform Merdeka Mengajar. Topik pada video kali ini yaitu 3 dosa pendidikan perundungan. Kita langsung klik saja topik ini. Terdapat 3 modul. Modul yang pertama, adakah perundungan di sekolahku? Modul yang kedua, bagaimana mengatasi perundungan yang sudah terjadi? Modul yang ketiga, mencegah perundungan di satuan pendidikan. Kita ke modul yang pertama dulu, adakah perundungan di sekolahku? Terdapat 2 materi. Materi yang pertama, apa itu perundungan? Materi yang kedua, mitos dan fakta mengenai perundungan. Langsung saja ke materi yang pertama, apa itu perundungan. Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat 4 soal. Soal pertama, apa indikator dari perundungan? Jawabannya adalah semua benar. Klik jawab dan lanjut. Soal yang kedua, yang termasuk jenis-jenis perundungan dari pilihan berikut adalah, ini jawabannya juga benar semua. Klik jawab dan lanjut. Soal ketiga, perundungan dapat terjadi di, jawabannya adalah semua benar. Klik jawab dan lanjut. Soal berikutnya, soal keempat, jika pendidik melihat situasi perundungan dan tidak mengambil tindakan, peran apakah yang diemban pendidik? Jawabannya adalah bystander pasif. Klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi. Setelah itu isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, saat bersekolah dahulu, apakah Anda pernah terlibat dalam kejadian perundungan? Ceritakan peranmu dalam kejadian tersebut. Jawabannya adalah, saat bersekolah dahulu, saya pernah terlibat dalam kejadian perundungan. Dalam kejadian tersebut, saya berperan sebagai penonton atau bystander pasif. Saya melihat teman sekelas saya menjadi korban perundungan verbal. Saya bersikap cuek dan enggan ikut campur urusan antara pelaku dan korban atau teman saya tersebut. Di satu sisi, saya juga merasa takut bila saya melapor akan berdampak buruk dan nantinya saya menjadi korban selanjutnya. Kemudian klik simpan. Selanjutnya ke materi kedua, mitos dan fakta mengenai perundungan. Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat satu soal, jika didiamkan saja, kasus perundungan akan, jika didiamkan yaitu terkesan seolah dibenarkan oleh lingkungan. Jawabannya yang C. Klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi. Kemudian isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, ceritakan salah satu mitos mengenai perundungan yang pernah Anda saksikan atau alami. Jawabannya adalah, mitos mengenai perundungan yang saya saksikan adalah cyberbullying tidak mengakibatkan kerugian fisik, jadi wajar saja dilakukan. Padahal faktanya dari berita yang saya baca ada beberapa korban cyberbullying yang melakukan aksi bunuh diri karena tidak dapat menahan beban psikis yang diterimanya. Kemudian klik simpan. Setelah mengerjakan materi, kita langsung kerjakan post-test. Mulai kerjakan post-test. Terdapat 5 soal. Soal pertama, yang termasuk fakta mengenai alasan seseorang menjadi penonton atau bystander dalam situasi perundungan adalah, betul adalah semua benar, yaitu jawabannya yang D. Selanjutnya, soal kedua,
Apa yang membedakan perundungan dari lelucon belaka? Jawabannya adalah semua benar, yaitu yang D. Selanjutnya, soal ketiga, di Indonesia, kebijakan yang pernah dan sedang mengatur tentang perundungan di lingkungan sekolah adalah sebagai berikut. Kecuali, jawabannya adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2015, yaitu yang C. Selanjutnya, soal keempat, di bawah ini yang merupakan contoh perundungan di sekolah adalah yaitu Ani diajak teman sekelasnya karena bermata sipit. Jawabannya yang B. Selanjutnya, soal kelima, di bawah ini yang merupakan contoh perundungan di dunia maya adalah jawabannya foto-foto Nuna sedang menangis disebar di media sosial. Jawabannya adalah yang C. Kemudian cek ulang jawaban, lalu klik kumpulkan. Terima kasih guru-guru hebat sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe videonya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.